Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup malam. Sekarang sudah jam 21.37 ya. Bentar lagi kalian mau tidur. Tapi karena kita mau tes ya besok ya kalian harus belajar ya, jangan sampai tenang-tenang aja ya. Di sini ya, anak-anak santri kalau di Maktabah Mas 1 ujian itu setiap hari Sabtu Ahad. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu belajar di kelas ya. Ya kelasnya masih sederhana ya, karena memang jumlah santri di sini itu nggak banyak ya. Ya masih kecil lah, nggak seperti yang dibayangkan ya. Kita belajar itu setelah apel pagi. Jadi ada baris berbaris dulu ya. Itu apel pagi itu ada 2 kali ya dalam sehari. Ada apel pagi jam 7 ya. Minimal jam setengah 7 tuh harus sudah ada di lokasi apel. Kadang apel pagi itu di dalam ruangan apa di luar ruangan ya, itu terserah lah. Yang jelas apel pagi ini pengecekan. Yang kedua tuh apel sore. Jadi kalau apel sore tuh semua santri itu dikumpulkan, dibariskan lagi setelah belajar ya. Nah kalau di apel pagi itu kita ada istilahnya tuh selain pengecekan itu ada pembacaan janji santri sebagai komitmen ya. Yang keduanya sebagai penyemangat itu ada mars samasa ya. Karena dalam perjuangan para pahlawan Islam ya, terutama kita lihat dari perjalanannya para sahabat ya, Khalid bin Walid ketika akan bertempur itu ada yel-yelnya ya, semacam penyemangat lah gitu ya. Karena para penghafal Quran di sini adalah anak-anak ya, mayoritasnya ya, kebanyakan ya usia segini tuh perlu pengulangan terus menerus setiap hari ya, pembacaan janji santri, kemudian mars hamasa gitu, yang isinya itu adalah mengukuhkan kembali ya terus menerus perjuangan mereka untuk menghafal Quran ya, karena mereka jauh dari orang tua ya. Baik, jadi tema malam ini bukan kita mau asal sekedar bincang-bincang atau cuma ngobrol doang ya. Jadi anak-anak di sini ini mau ujian, terus kita mau kenalkan dulu ya. Menghafal Quran tuh bukan hanya sekedar tren-trenan saja, apa namanya? Ya hafal sekian juz lah, hafal berapa juz lah, 2 juz, 3 juz, 4 juz. Ya, pas ditanya apaan sih juz gitu ya. Juz itu apa sih? Gitu. Ada yang tahu nggak juz itu apa sih juz? Tahu nggak? Ya, nggak tahu kan ya? Nah, ya itu, gitu. Ya, padahal juz itu adalah terdiri dari berapa halaman? Terdiri dari 20, betul ya, terdiri dari 20 halaman. Ya. Nah, Al-Quran itu ada 30 juz, betul? 30 juz, tapi hanya sedikit yang menghafal atau memetakan dulu ya. 30 juznya itu apaan sih juz gitu. Itu patokan supaya kita bisa teratur ya, mengetahui bahwa Al-Quran itu sangat istimewa sekali, teratur sekali ya. Jadi 1 juz itu terdiri dari 20 halaman ya. Ya rata-rata 20 halaman ya, karena jumlah halaman itu ada 600 berapa? 604 halaman. Ya kalau dibagi 20 ya pasti lebih ya. Lebih 4 halaman. Ya. Jadi di sini perlu ya, wajib dong. Karena kan mushaf itu kan harus teratur begitu ya. Kalau misalkan mushaf standar kita itu adalah mushaf dari Departemen Agama. Total 604 halaman. Terus kita hafal letaknya gitu ya. Misalkan contohnya juz 2 itu ada di halaman berapa? Ya mungkin udah banyak ya rumusnya lah gitu kalau pakai rumus. Tapi ya ini ada hal yang menarik di sini.
sebelum kita menghafal Quran, kita sebaiknya kita mengenal dulu medan pertempuran kita ya. 30 juz ya. Itu ada juz 1, juz 2, juz 3 itu ada di halaman berapa, kemudian awalan juznya apa, surat apa, kemudian ayat keberapa, posisinya sebelah mana. Nah kemudian itu akan menjadi patokan kita. Kita akan mulai dari mana ya. Nah berikutnya itu adalah 114 surat ya, 114. Maksudnya jumlah surat dalam Al-Quran itu kita harus tahu ya. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi total jumlah surat dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada 114. Memang kita buat periodik ya, untuk memudahkan hafalan Quran. Tetapi ini lagi-lagi bukan satu-satunya metode, karena kita tidak mau mengagungkan metode ya. Metode itu hanya sebagai sarana saja supaya kita mempermudah gitu. Bukan karena dengan adanya sistem periodik ini akhirnya kita, oh ini metode keren, ini buat hafal Quran biar cepat, biar bagus, biar hafal segalanya gitu ya, yang memudahkan Quran. Enggak. Tapi intinya itu adalah mau nggak menghafal ya. Contohnya misalkan ya, kalian sudah menghafal 114 surat awalan juz. Oke. Nah sekarang Abi mau tes ya ke kalian ya, kecepatan dalam membacakan 114 surat atau awalan juz ya. Kalau Abi stop ya, selesai. Kalau udah stop karena panjang ya, 114 surat. Nah biasanya kalau di Maktab Hamasa itu disebutkan ya lengkap ya, mulai dari nama surat ya, nomor surat, nama surat, kemudian jumlah ayat dan halaman ya, kode dalam sistem periodik Maktab Hamasa itu dibacakan setiap pagi, setiap hari ya, dibacakan dalam apel pagi ya. Baik, kita langsung saja ya, kita dengarkan baik-baik pembacaan 114 surat yang akan dibacakan oleh Atta Nurhal Wibowo ya. Kalau Abi bilang stop berarti stop ya. Mulai. 1 Al-Fatihah 7 halaman 1, 2 Al-Baqarah 286 halaman 2, Beki 3 Al-Imran 260 AI, 4 An-Nisa 176 halaman 77, NS 5 An-Maidah 120 halaman 106 MA, 6 Al-An'am 165 halaman 108 AM, 7 Al-Araf 206 halaman 151 RF, 8 Al-Anfal 75 halaman 177 FA, 9 atau 129 halaman 187. Stop. Baik ya. Kita coba ini ya, maksudnya contoh misalkan 1 Al-Fatihah jumlah ayat 7 halaman 1 misalkan seperti itu ya. Nah itu lengkap, maksudnya lengkap di sini ya, dibacakan kan 1 itu berarti urutan ke-1 surat Al-Fatihah, suratnya Al-Fatihah, kemudian 1 Al-Fatihah jumlah ayatnya 7 dibacakan, disebutkan ya. Enggak cuma bilang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, enggak, tetap harus disebutkan ya, sebutkan sama kita. Nah nanti kita contoh misalkan kita mau ngetes nih seperti ini. Nova, surat Al-Anfal ya. Surat ke berapa? 8. Jumlah ayat berapa? 75. Kode periodiknya apa? FA. Ada di halaman berapa? 177. Nah, seperti itu ya. Ini kok ngapalin kayak gini gitu, kayak nggak ada kerjaan. Ya ada kerjaan lah, mudah-mudahan dapat pahala ya. Maksudnya di sini kita niatkan seperti ini, kita ingin menjaga Quran, benar-benar kita ingin menjaga mushafnya juga seutuhnya, hafal sampai halaman-halamannya gitu ya. Tapi gimana dong nggak hafal-hafal? Ya kita terus aja, kita ulang tiap pagi aja. Sebelum misalkan kita kan punya amalan nih, misalkan baca Yasin atau zikir pagi. Nah, ya udah, kita sempatkan aja baca gitu. Kalau urusan hafal atau nggak hafal, yang penting kita sudah melakukannya. Karena niat itu dicatat sama Allah, insya Allah sama Allah akan dicatat itu sebagai pahala kita ya.
Ini bukan bagian dari apa yang harus kita ributkan ya. Ini hanya niat kita ingin menjaga Al-Quran, mushaf Al-Quran supaya lebih puas kita dalam menghafal Quran. Nah berikutnya nih contohnya, misalkan Holil ya. Holil tadi nanti siap-siap yang awalan juz ya, awalan juz. Untuk Holil coba bacakan dari tadi yang 114 surat aja dari itu sampai 10 ya. Nah sekarang 11 so. Surat ke-11. Sekarang surat ke-10. Surat ke-10 terus sampai Abi bilang stop. Sebelumnya mulai 109 halaman 208 JS. 11 jumlahnya 123 halaman 221 H. 12 Yusuf jumlah ayat 111 halaman 235 YF. 13 Ar-Ra'd jumlah ayat 43 halaman 249 RD. 14 Ibrahim jumlah ayat 52 halaman 255 BM. 15 Al-Hijr jumlah ayat 59 halaman 262 JR. 16 An-Nahl jumlah ayat 128 halaman 267 HL. 17 Al-Isra jumlah ayat 111 halaman 282 YS. 18 Al-Kahfi jumlah ayat 110 halaman 253 KF. 19 Maryam jumlah ayat 58 halaman 305 MY. 20 Toha jumlah ayat 135 halaman 312 DH. 21 Al-Anbiya jumlah ayat 118 halaman 322 BY. 22 Al-Hajj jumlah ayat 78 halaman 332 HJ. Oke, stop ya, udah. Insya Allah percaya ya, apa? 114 surat. Nah, ngomong-ngomong mengenai juz-juzan gitu ya. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 6. Harus hafal ya. Awalan juz 1. Juz 1 itu apa ciri khasnya? Juz 2 apa juga? Ya. Karena dari kecil memang nggak pernah tuh diajarin juz 1 apa, juz 2 apa, tiba-tiba udah hafal berapa juz? Udah hafal 3 juz katanya. Juz 30, juz 29 sama juz 28. Emang tahu juz 30 itu anggota suratnya apa? Kan kita nggak pernah tahu ya. Terus juz 29 batasan suratnya itu surat apa sampai surat apa? Mending masih memang batasannya surat. Tapi kalau misalkan surat Madaniyah ya, misalkan contohnya juz 3 itu potongan antara surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, berarti kita harus tahu batasannya mana, mulai dari juz 3 dan berhenti di mana yang sampai akhir dari juz 3 ya. Jadi fungsinya kita menghafal awalan juz itu supaya kita bisa punya gambaran ya medan pertempuran kita dalam menghafal Quran gitu ya. Jadi oleh karena itu satu lagi nih, pembagian surat Makkiyah dan Madaniyah ya. Lebih banyak surat apa? Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah, betul ya. Kalau dari ditotalkan dari 114 surat Makkiyah ada berapa? Ada 88. Ya. Berarti kalau gitu 114 dikurangi 88 itu ada sekitar 26 surat Madaniyah. Ya. Nah, ini pun di dalam sistem periodik Maktabah Hamasa 114 surat. Ini kita bedakan warnanya antara yang kuning dengan yang hijau. Yang kuning itu adalah Makkiyah, sedangkan yang hijau itu adalah Madaniyah ya. Dan kita biasanya menghafal itu sesuai dengan Makkiyah dan Madaniyah. Jadi diutamakan kita menghafal Makkiyah dulu baru Madaniyah. Nah, terus gimana dong kalau ngapalinnya Al-Baqarah ya pada umumnya? Ya silakan, terserah. Kita tidak memaksa bagi yang di luar sana ya. Kalau yang di sini sih kita wajib untuk Makkiyah dulu ya. Misalkan contoh di juz 30. Meskipun memang juz 30 itu tidak semuanya Makkiyah. Ada juga Madaniyah, contohnya surat Al-Bayyinah ya. Jadi Makkiyah dan Madaniyah ini bagian dari tahapan kita memahami, menghafal ya, urut-urutan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya udahlah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja untuk coba ya awalan juz. Silakan bacakan, Bang Hendra. Surat kedua Al-Baqarah ayat 1 apa? Juz 1 Alif Lam Mim. Surat kedua Al-Baqarah ayat 1. Posisi kebaqiyatan halaman 2. Juz
3 saya 10 surat kedua Al-Baqarah ayat 142 bagi sebelah kiri atas halaman 42. Juz 3 saya 10 surat kedua. Juz 3 Tilka Rusul. Juz 3 Tilka Rusul surat kedua Al-Baqarah ayat 253. 53. Dah, stop. Berikutnya coba. Asal. Awalan juz. Sok dari pertama aja. Sok ulangi. Juz 1 Al-Baqarah surat kedua. Kurang keras. Juz 1 Al-Lamim surat kedua Al-Baqarah ayat 1 posisi sebelah kiri atas halaman 2. Terus Juz 2 saya 10 surat kedua Al-Baqarah ayat 142 halaman 22. Udah ngantuk ya. Nah, sekarang gini. Kita coba tes ya. Gak apa-apa siapa aja yang jawab bebas ya. Mau Holly mau siapapun bisa bebas ya. Nah, coba kita langsung acak saja. Oh ya, ada juga ayat sajidah juga. Jumlah ayat sajidah dalam Al-Quran itu ada berapa? 15. Ada di 15 tempat ya. Ini juga penting sekali, kita harus tahu ayat-ayat sajidah posisinya ada di mana ya. Posisi ayat sajidah. Coba yang pertama ada di mana? Surat Al-A'raf ayat keberapa? Ada di halaman keberapa? 176. Kalau Al-A'raf surat keberapa? 7. Surat ke-7. Ya. Ya udahlah. Lafaz ayat sajidah. Kalau kita dengar ayat sajidah harus baca apa? Alhamdulillah ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Baik, berikutnya ya. Kita langsung aja tes yang tadi aja yang 114 surat nih. Contohnya misalkan Abi mau ngacak surat ya, silakan mau ngacak banget, mau surat berapa aja kita acak nih langsung saja. Surat Al-Qamar. Surat keberapa? 54 Al-Qamar. Jumlah ayat 55 halaman 528. Jumlah ayat 55 halaman 528. Baik. Sekarang surat ke-32. Jumlah ayat 15 halaman 415 JD. Oke. Surat ke berapa ya? 42. 42. Asyura jumlah ayat 53 halaman 483. Jumlah ayat Asyura jumlah ayatnya berapa? 83 halaman. Halaman 483. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan mau, silakan teman-teman yang mau ngetes ya. Insya Allah ya, kalau misalkan ada kesempatan mau gabung ke sini ya, anak-anak di sini sudah diberikan amalan ya untuk senantiasa mengingat ya untuk letak dan posisinya. Kalau dalam pembacaan biasa misalkan ya, apalagi kalau kita nggak ada gitu ya, misalkan imam membacakan nomor ayatnya yang nggak mungkin ya, itu nanti nggak sah ya. Satu lagi itu awalan juz ya. Untuk awalan juz totalnya itu berarti ada 30 ya. Lengkap dengan posisinya sebelah kiri atas, sebelah kiri bawah dan sebagainya. Awalannya itu harus sejelas mungkin ya. Nah, sekarang Abi coba mau tanya ya, secepat mungkin jawab ya. Awalan juz 8. Juz 8. Juz 8 Pulau Anana surat ke-6 Al-An'am ayat 111 posisi sebelah kiri atas halaman 142. Walau anana terus Surat ke-6 Al-An'am. surat ke-6 Al-An'am ayat 111 posisi sebelah kiri atas halaman 142. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Misalkan Abi yang baca nih, awalan juz berapa nih? Wa may yaqnut Juz 22. Juz 22. Wa may yaqnut, kemudian terus berikutnya Surat ke-33. surat ke berapa? 33. Surat apa? Al-Ahzab. Ayat berapa? 31 Halaman berapa? Halaman 422 422. Posisi Sebelah kiri atas.
Oke. Di dalam surat 36 ada wa malia. Nah, ternyata itu awalan juz keberapa? Buat 30. 36 ya. Awalan juz 23 ya. Awalan juz 23 surat apa? Surat Yasin. Surat Yasin. Surat keberapa? 36. Ayat 22. 20. Posisi Surat Ikhlas. Hah? Sebelah kanan tengah. Sebelah kanan. Tengah. Contohnya seperti itu ya. Nah, kita terapkan sekarang dalam surat. Nah, contohnya misalkan surat ke-77 surat apa? Al-Mursalat. Surat ke-71 Nuh. surat. Ada berapa ayat suratmu? 28. Di halaman berapa saja suratmu? 570 dan 571. Baik. Surat ke 62 surat apa? Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Di halaman berapa? 553. 553. Ada berapa ayat surat Al-Jumu'ah? 11. Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Ya. Baik, saya akan bacakan salah satu ayat ya. Silakan terjemahkan ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ayat 3. Dan juga kepada kamu yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa maha bijaksana. Baik. Dari surat ke berapa tuh? Surat ke 62. Coba saya acak ya. Saya akan bacakan salah satu potongan ayat berikut. Amilat nafsum ma ahdarat. Surat apa? Surat At-Takwir. At-Takwir, ya betul. Artinya tahu? Alimat nafsum ma ahdarat. Belum bisa? Baik. Kalau begitu kita coba yang lainnya. Saya bacakan ayatnya ya. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Ayat berapa? Ayat 21. Ayat 21. Katakanlah sungguhnya, artinya apa? Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Ya. Ada di halaman berapa itu? Halaman 573. Surat ke berapa? 72. Baik. Baik ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah panjang lebar bicara mengenai ya beginilah keadaan di Pondok Tahfidz Hamasah ya. Dan insya Allah kita akan merutinkan seperti ini ya. Sekaligus Abi juga ingin rutin ya tasmi, mencontohkan tilawah, baca surat-surat yang insya Allah sudah dihafal, karena bagian dari tanggung jawab Abi di sini itu adalah bagaimana supaya selalu dekat dengan kalian dan selalu bersama-sama mendampingi kalian untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, karena disinilah letak kebangkitan umat Islam. Bagaimana kita bisa senantiasa dibimbing oleh Al-Quran dalam setiap langkah dan kehidupan kita semuanya ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa besarnya itu adalah kenikmatan bersama dengan Al-Quran. Sebagaimana kita cermati ya di dalam surat Al-Baqarah ya, juz 2 ya. Di surat Al-Baqarah juz 2 di sini 1 2 3 yang
halaman ketiganya kalau tidak salah ya. Nanti saya akan bacakan. Ya. Oh. Ya. Oh ini ini. Baik. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ayat 159 ya. Nah, petunjuk Al-Qur'an ini petunjuk kalau di awal Al-Baqarah hudalil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa ya. Ya alhamdulillah gitu. Itu sering kita dengar dan disebut dalam Al-Quran. Tapi ya hudalinas juga gitu ya. Contohnya misalkan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Petunjuk supaya kita makan makanan yang halal, tapi ya ayuhan nas di sana gitu ya. Jadi ya banyaklah gitu ya yang belum kita gali dalam Al-Quran gitu ya. Ini mungkin masih secuil, masih sedikit gitu ya. Di pesantren Maktabah Masa ini bagian dari upaya untuk kita ingin sama-sama belajar gitu ya. Mungkin ada yang lebih baik dari ini ya. Insya Allah kami terbuka dan ya apabila ada yang lebih baik ya kami siap belanja begitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan selama penyampaian di sini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati antum semuanya ya. Salam silaturahim buat seluruh penghafal Quran di Indonesia dan di luar Indonesia. Semoga kalian tetap istiqomah dan kita bisa ketemu di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.